Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Tema pada pagi ini mendoakan sesuatu yang besar yang terambil dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Saya mengajak kita semuanya sekali lagi berdiri. Kita akan deklarasikan tema ini menjadi satu kenyataan dengan iman. Ya. Hitungan ketiga. 2, 3. Mendoakan sesuatu yang besar. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Di dalam teks ayat ini ada 4 pesan. Yang pertama, doa. Yang kedua, orang benar. Yang ketiga, yakin. Yang keempat, besar kuasanya. Jadi ada 4 pesan ini, saya coba akan ringkas dalam waktu yang singkat ini. Ya. Jadi ada 4 pesan. Yang pertama bicara tentang doa. Yang kedua, yakin. Yang kedua orang benar. Yang ketiga, yakin. Yang keempat, besar kuasanya. Ya. Yang pertama kita membahas tentang doa. Karena terbatas waktu, saya akan menyampaikan 2 hal saja tentang doa. Yang pertama, doa adalah ibarat tali pusat bagi seorang bayi. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa ibarat tali pusat bagi seorang bayi. Tali pusat menghubungkan si bayi untuk mendapatkan suplai makanan dari ibunya. Jadi apa yang dikonsumsi si ibu itu juga akan diserap oleh si bayi. Secara sederhana, doa itu ibarat tali pusat yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Seperti bayi itu sangat bergantung kepada ibunya melalui tali pusat. Dan apa yang dikonsumsi ibu itu yang akan diserap semua oleh sang bayi. Pada waktu Bapak Ibu dan saya membangun relasi, terus nantiasa terhubung dengan Kristus yang adalah sumber kehidupan, maka apa yang ada pada Dia akan kita serap. Apa yang ada pada Kristus itu akan kita serap. Lalu apa yang kita serap? Yang pertama adalah karakternya, yang disebut dengan buah-buah roh. Kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kebaikan, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri. Buah roh akan kita serap. Terus akan berproses dalam hidup kita. Kalau orang Kristen terus terhubung dengan Kristus, maka kita akan menyerap buah Kristus itu. Buah roh itu akan terus berproses dalam hidup kita.
Kalau buah roh itu terus berproses dalam hidup kita, maka orang melihat kita, tidak lagi melihat siapa kita, melihat Kristus yang hidup, yang bekerja di dalam diri kita. Orang yang terus terhubung dengan Kristus, maka karakter watak perangainya akan menyerupai Kristus. Yang kedua apa yang diserap adalah gambar Kristus. Kolose pasal 1 ayat 28, Paulus berkata, aku berusaha dengan segala kasih karunia Allah menuntun tiap-tiap orang percaya sampai kepada kedewasaan penuh, agar apa? Mengenakan keserupaan dengan Kristus. Itulah goal dari penggembalaan, itulah goal dari pemuritan, agar masing-masing kita ini serupa dengan Kristus. Lalu apa yang kita serap dari Kristus? Kuasanya. Kristus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tanganku. Dia pemilik segala kuasa atas segala yang hidup, baik di sorga dan di bumi. Dia pemegangnya. Ketika Anda dan saya terhubung dengan Kristus, maka Anda akan mewarisi kuasanya. Katakan amin. Di tangannya ada kuasa. Dia pegang kuasa, sehingga yang mati bisa hidup, yang sakit bisa sembuh, yang putus asa memberi kekuatan dan kemenangan. Itu akan terwaris dalam hidup kita. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Sebelum dia naik ke surga, memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Dia berkata demikian, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda apa? Mengusir setan. Tanda apa? Menyembuhkan orang sakit dan berbagai macam tanda-tanda ajaib yang lain. Jadi seperti bayi yang terus terhubung dengan sang ibu, demikian pula dengan Kristus kita. Kita akan menyerap kuasanya. Kuasa apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Sehingga dalam memberitakan Injil kita tidak boleh bergantung dengan akal yang kita miliki. Kita boleh mempelajari berbagai macam metode, cara, strategi memberitakan Kristus. Itu baik, boleh, silahkan. Tapi jauh dari semuanya itu, bergantunglah kepada Dia yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Saya pun sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk mempelajari bagaimana perangai manusia, perilaku manusia, perkembangan psikologis manusia, bagaimana mendaratkan Injil itu bisa diterima. Tapi di atas semuanya itu, saya kembali akan berserah. Tuhan, aku butuh kuasa-Mu karena apa yang kumiliki, pengalamanku, semuanya terbatas. Yang hari ini saya bisa sukses, dari tempat yang lain saya bisa gagal. Kepada si A saya sukses, hanya waktu yang singkat 5 menit saja, entah di bandara, entah di bis, entah dimanapun, orang bisa terima Kristus. Sementara di tempat yang lain ada orang yang berbeda, sampai berbusa-busa, orang tetap membantah dan tidak terima Kristus. Dari situlah saya sadar dan insaf bahwa apa yang kita miliki itu memang baik, tapi kembali itu terbatas sehingga kita perlu bergantung kepada Kristus. Dia berjanji memberi kita kuasa untuk memberitakan Injil. Dan Dia berjanji akan memberikan kita kuasa untuk mengadakan tanda-tanda heran. Jadi 2 kuasa ini kita warisi. Ayo kita alami. Ayo kita demonstrasikan itu. Kuasa memberitakan Injil dan kuasa tanda-tanda ajaib. Tahun 94, ketika saya ada di Cikampek,
memberitakan Injil. Lalu ditangkap oleh sekelompok orang. Saya dimasukkan dalam ruangan kurang lebih 30 orang lebih pada waktu itu, dikelilingi. Lalu ditantang. Jang, kalau kamu minum air ini tidak terjadi apa-apa, saya siap menjadi anak buahmu. Situasi yang sulit, situasi yang panik pada waktu itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Secara fisik tidak mungkin 1 melawan 10. Satu pun saya kalah. Lalu dalam situasi yang seperti itu, pimpinannya orang Bekasi. Saya bilang, izinkan saya berdoa sebentar. Silakan. Ketika saya berdoa, tiba-tiba muncullah firman ini. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Minum racun maut tidak mendapat celaka. Ketika firman ini terinspirasi kuat, ada impresi minum racun maut tidak mendapat celaka. Lalu saya berkata, demi nama Kristus saya minum. Mereka tunggu sekian menit, sekian jam, tidak terjadi apa-apa. Maka disitulah tanda-tanda ajaib mulai bekerja. Mereka takluk. Lalu saya memiliki kebebasan untuk beritakan Injil kepada orang-orang sekitar daerah Cikampek sekitarnya itu. Lalu saya bisa mendirikan pospi yang ada di situ. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita terhubung dengan Kristus, kita tidak hanya mewarisi, menyerap karakternya, kita juga akan menyerap kuasanya, kuasa yang tidak pernah berubah. Ini janji ini tidak pernah dibatalkan. Janji ini tidak pernah dibatalkan. Ayo pergi taat beritakan firman. Tanda ini saudara pasti akan mengalami di antara tanda-tanda itu. Memang mungkin dengan tanda-tanda itu. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Kristus. Terkadang memang Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang saya alami, terkadang tidak selalu tanda ajaib menyertai. Tapi Tuhan tiba-tiba memberikan hikmat sehingga kita bisa luput dari hal-hal yang buruk. Satu saat ketika saya memberitakan Injil dengan TMPI pada waktu itu, tahun 96. Dengan adik-adik kelas saya di daerah Kebak Keramat, Seragen. Saya kumpulkan, saya izin ke kepala desa yang lainnya. Waktu itu pas hari 17 Agustus. Ya, saya bikin KKR pada waktu itu. Lalu satu saat karena dari kampus ke Kebak Keramat tidak mungkin jalan kaki yang cewek. Kalau saya sudah biasa yang laki-laki, yang cewek tidak mungkin. Lalu saya mikir bagaimana ini supaya bisa jalan sampai di sana, bisa bawa tim. Lalu muncul hikmat. Oh iya, sekolah ada kendaraan. Ada kendaraan baru, ada anak Tuhan yang baru memberkati kendaraan ke sekolah kami. Lalu saya izin kepala asrama, Pak saya izin pinjam mobil. Sebelum saya izin, saya sudah ngomong sama sopirnya, Mas saya mau tolong sampein antar kami ke Kebak Keramat, saya mau KKR di sana. Siap Mas Kalis. Saya izin kepala asrama. Tidak boleh, kenapa? Mobil baru. Oke, saya turun dari asrama ketemu sopir. Mas gimana? Sudah izin? Sudah, langsung digenjot saja itu. Jam 7 KKR, terus tiba-tiba bagian kepala asrama nyari karena untuk belanja. Mana mobilnya? Diteleponlah Teleponlah ini sopir. Kamu di mana? Di sini. Siapa yang mengizinkan? Loh ini Mas Kali sudah izin. Selesai KKR, besok pagi saya dipanggil pimpinan sekolah. Kenapa kamu nekat? Loh, saya tidak nekat Om. Sopir tanya sudah izin, saya bilang sudah. Kalau dia bilang boleh enggak? Saya bilang tidak boleh. Selesai. Oh, memang. Ya, kadangkala Tuhan tidak selalu memberikan tanda-tanda ajaib, tapi hikmat itu terjadi. Lalu dia bilang, jangan ulang lagi ya. Siap Om. Jadi sepanjang hidup saya tidak pernah saya ulangi lagi itu.
Nah itu. Saya pernah di daerah Wonosobo tahun 98. Saya PI dari Jakarta, lalu saya ke daerah ke Wonosobo. Nih kan? Juga ngalami situasi yang sulit pada waktu itu. Ya. Lalu kami tim saya nginep pada waktu itu kita memang AC masih jarang dan kebetulan Wonosobo itu dingin, jadi tidak perlu AC. Lalu dicari siapa tadi yang kristenisasi di sini? Saya keluar, ya, saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong, saya keluar. Mas, tahu nggak anak seperti gini nih? Wah, enggak tahu. Mau kemana? Wah, saya sumu Pak, pulau sumu. Oh iya, nah itu. Padahal yang dicari saya. Ya selesai lagi. Sudah. Langsung dari Wonosobo langsung saya naik bis ke Paraan. Saudara yang sekasih dalam Kristus. Ya. Doa adalah wujud kebergantungan sekaligus keintiman kita dengan Tuhan. Doa juga menjelaskan kepada kita betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa rentannya kita sebagai manusia menghadapi berbagai macam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita perlu bergantung, membangun relasi spiritual dengan Tuhan. Kapan? Tidak ada jeda, tidak ada waktu-waktu khusus, tapi semua waktu kita alokasikan membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Kata tetap berdoa tidak ada konotasi ulang terus doa permintaanmu. Bukan. Yang dimaksudkan oleh Paulus, berdoalah sepanjang waktu dalam segala hal. Engkau terbatas, engkau tidak berdaya, engkau rentan. Sementara dia tak terbatas. Ketika yang tak terbatas menyatu di dalam pribadi yang terbatas, Anda akan melakukan tanda-tanda heran. Karena itu yang saya alami. Nah ini. Sebagaimana seorang bayi dalam kandungan ibunya tadi sangat bergantung kepada ibunya melalui tali pusat. Demikianlah semestinya orang percaya dengan doanya. Jadi orang benar tidak dapat hidup tanpa doa. Kita ganti, orang benar katakan saya. Saya tidak bisa hidup tanpa doa. 2, 3. Bagi orang benar, berdoa bukanlah kegiatan yang dilakukan apabila memiliki waktu untuk melakukannya. Doa adalah tanda kehidupan iman. Itulah sebabnya Daud memberikan pengakuan demikian. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dalam Mazmur Daud banyak meminta hal-hal kebutuhan-kebutuhan kepada Tuhan. Tapi dia mengakui dari semua yang dia minta, dari semua yang dia perlukan itu, dia mengakui tidak ada satupun yang lebih baik daripada diam dalam hadirat Tuhan. Dia berkata pada waktu dia memandang Tuhan di tempat yang kudus, dia melihat kekuatan Tuhan dalam hadirat-Nya. Dia memandang kemuliaannya. Dia berkata, jiwaku puas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi suatu kebodohan yang besar kalau orang percaya mengabaikan doa. Yang kedua, doa adalah sebuah permohonan. Paulus berkata Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Lalu Yakobus juga berkata pasal 4 ayat 2, kamu mengingini segala sesuatu, kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dalam perjanjian baru ada beberapa arti doa. Saya mendapatkan dua. Yang pertama adalah kata aiteo yang berarti meminta. Kata yang kedua deomai yang menunjuk kepada kebutuhan konkret. Jadi alasan lain mengapa orang Kristen harus tekun dalam doa dengan tanpa lelah karena adanya kebutuhan. Namun alasan ini bukan alasan yang utama. Namun demikian Tuhan memberikan kita izin, memberikan kita hak, memperbolehkan orang percaya memohon sesuatu dengan kepada Tuhan melalui doa. Janganlah khawatir akan segala sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Itu berarti orang percaya jangan malu minta sesuatu yang besar kepada Tuhan melalui doa. Amin. Asal permintaan itu bukan untuk memenuhi kepuasan manusiawi, duniawi atau daging kita. Nah, Tuhan memberikan kita satu hak. Saudara, tidak perlu takut, tidak perlu malu memohon sesuatu yang besar, minta sesuatu yang besar, minta sesuatu yang tidak biasa kita minta. Saya ingin mengubah cara pandang saudara tentang doa dan iman, dan inilah kesempatannya. Ingat, berdoa tidak dilakukan apabila seseorang memiliki kebutuhan yang penting atau mendesak untuk disampaikan kepada Tuhan. Kemudian orang tersebut tidak pernah melakukan kembali. Nah ini. Jika engkau berdoa, ini saya tidak tahu, saya dapat pernyataan dari YouTube, cuma saya tidak tahu siapa yang menyatakan itu. Ya, dalam bahasa Inggris itu ya. Jika kamu berdoa hanya ketika berada dalam masalah, maka kamu sedang berada dalam masalah. Doa bukanlah alternatif setelah yang lain gagal. Doa bukan sekedar tali penghubung kita dengan Tuhan, tapi Dia mengendaki agar umatnya minta sesuatu kepada Dia melalui doa. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Dalam bahasa Inggris ini tepat. Ya, ada kata doanya. Call on me in prayer and I will answer you. Call on me in prayer. Panggil aku dalam doa. Mintalah sesuatu kepadaku. Sesuatu apa? Yang kecil, yang biasa, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Tidak, Dia berfirman kepadaku. But Yeremia ini, berserulah, panggillah aku dalam doa. Maka aku akan menjawab dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal apa? Kecil atau besar? Yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah ini, janjinya mintalah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak biasa. Ini undangan manis dari Tuhan, ya. Terlalu sering kali, kerap kali kita terjebak dalam pola doa yang terlalu kecil, terlalu sederhana, terlalu sesuai dengan kadar kemampuan atau keinginan dan kebutuhan kita. Seringkali kita hanya meminta kepada Tuhan apa yang kita pikir dapat kita tangani. Kita seringkali meminta kepada Tuhan apa yang pantas kita terima. Tapi firman berkata, Dia berjanji, mintalah sesuatu yang besar kepadaku dalam doa. Nah ini. Sehingga hari ini saya tantang saudara, ajak saudara untuk memperluas pemahaman konsep saudara tentang doa dan iman. Nah ini. Ketika kita merenungkan pernyataan firman ini tentang keajaiban dan kekuatan dari doa yang tidak biasa.
Doa yang mengharapkan, yang memohon kepada Allah sesuatu yang besar, sesuatu yang melampaui batas-batas kemampuan dan pemahaman kita manusia. Doa yang besar, doa yang tidak biasa, bukan impian kosong, tapi ini ungkapan iman yang tulus kepada Tuhan. Saya pun sedang mengimani tahun ini, minta sesuatu yang besar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, mintalah sesuatu yang besar kepada Allah. Mintalah kesembuhan bagi yang sakit, pengampunan bagi yang konflik, keberanian untuk menyatakan kebenaran, keadilan, kebaikan. Bahkan tahun ini silakan minta kepada Tuhan, kita imani tahun ini tahun multiplikasi. Iya. Saya berikan 2 contoh saja. Yang pertama dalam perjanjian lama adalah Abraham. Minta sesuatu yang besar. Tuhan berbicara, berdialog dengan Abraham terkait rencana Tuhan untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tuhan bilang kau berkenan, izinkan aku minta kepadamu satu hal saja. Jangan hancurkan kota Sodom dan Gomora jika ada 50 orang benar. Aku percaya engkau tidak mungkin menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Tapi kenyataannya tidak ada 50. Lalu turun menjadi 45, 40, 30 sampai yang terakhir yang ke-10. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Ya. Inilah contoh doa yang tidak biasa. Ini adalah contoh doa yang besar. Yang tidak biasa. Contoh yang kedua adalah Petrus. Ketika murid-murid dalam perahu itu terombang-ambing oleh karena angin badai yang kencang pada waktu itu. Jam 3 pagi tiba-tiba Yesus muncul datang kepada mereka. Mereka takut, itu hantu. Petrus bangkit berkata, Tuhan jika engkau itu utuslah aku, suruhlah aku, perintahkanlah aku untuk datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Nah, jika Anda hari-hari ini mengalami persoalan dalam rumah tangga, perekonomian, kehilangan pekerjaan, karir, studi, dan permasalahan yang lain. Mari kita berkata sesuai dengan firman ini. Berserulah kepadaku, panggil aku dalam doa, aku akan menjawab. Amin. Aku akan berikan jalan keluar yang tak terduga oleh pengertianmu. Tahun 2008, ketika kami sekeluarga meninggalkan tempat penggembalaan kami di Jogja, orang berkata, bodoh, bodoh, sudah punya jemaah, sudah mapan, bodoh. Secara karir mungkin turun. Tapi kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami belajar, lalu tibalah kami di Tengaran. Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kami berdoa, saya, istri dan anak pada waktu Ilona mungkin umur 3 tahun. Kita 6 bulan saja kita kos. Kita tidak mampu kontrak, kita hanya mampu kos ukuran 2x3 atau 3x3. Sudah itu semua ada di situ. Panci semua ada di situ. Sudah. Ya kan? Semua ada di situ. Kita berdoa, kita beriman. 6 bulan. Tuhan kirimkan seorang anak Tuhan dari Jakarta datang ke tempat kami. Lalu dia buka dompetnya, ngasih amplop. Dia berkata, Pak ini berkat untuk Bapak. Saya tanya, ini untuk kami sekeluarga atau untuk kami pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk Bapak pribadi. Sudah selesai tamu pulang, saya ajak izin anak saya. Kita cari rumah. Kita keliling-keliling rumah dari tinggi keliling. Ini tidak cocok, ini tidak cocok. Tidak cocok bukan karena model rumahnya, dompetnya orang cocok. Bagaimana mungkin 5 juta biar dapat rumah? Tiba-tiba di Tingkir itu ada perumahan, masih ada tanah yang kosong, kabling kosong. Lalu ada beberapa yang kosong, istri bilang, Pak,
Aku kok srek ini. Sudah kita berdiri mendeklarasikan, Tuhan kalau ini kehendak untuk kami berteduh melayani, jadilah kehendak-Mu. Saya cari developer, Pak, tolong bangunkan 3 bulan, saya bayar cash, ini uang 5 juta. Oh, Bapak enggak punya jawab pendeta gini, macam-macam urusannya. Oke, enggak bisa Pak, Bapak punya slip. Aduh, kalau slip saya minta siapa? Karena saya belum kenal Pak Joko Bumoy, mungkin bisa minta slip waktu itu ya. Ya. Saya tanya ke developer, oke Pak, kita tanda tangan di notaris di Bank BTN. Notaris 3 bulan lunas. 1 bulan ditagih, untungnya yang ditagih tidak ada saya, istri saya yang menghadapi. Waduh, yang nagih tidak ramah. Waduh, dari depan udah bel, dun, gimana ini? Pendeta tidak bisa bayar. Istri saya malu. Lalu dia menyampaikan nubuatan kepada saya. Pak, ojo mulai lek orang nggo duit. Wah. Saya bilang, siap. Saya berdiam diri. Saya menunda untuk pulang pada waktu itu. Saya memahami kondisi keluarga. Yuk kita berdoa, kita cari Tuhan. Tidak disangka ada 2 lembaga di Semarang yang mengundang saya. Yang pertama adalah lembaga tunanetra. Kami ditelepon, Bapak Kalis, ya iya. Kami mengundang Pak, kami para camat. Kaget. Camat di mana? Semarang Pak, kami pusatnya. Ternyata cacat mata. Dia kumpulkan kurang lebih 600 orang. Kami KKR 3 hari di Bandungan, di Elika. Terus berikutnya lagi datang pertolongan Tuhan. Ulang tahunnya pendeta Andreas Gembala Sidang Pringgading yang ke-70. Tolong carikan hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan sekaligus dosen. Di Indonesia Raya ini banyak dosen. Banyak hamba Tuhan yang lebih hebat. Lebih populer. Dibandingkan saya tidak ada apa-apanya. Tapi jatuh kepada pilihan saya. Khotbahlah 5 kali. Saya pulang, selesailah itu. Sudah selesai. Beri tepuk tangan. Ya. Yang kedua, si pendoa. Yakobus berkata, orang yang benar. Siapakah orang yang benar itu? Yakobus memberikan contoh Elia. Elia adalah orang benar. Ternyata orang benar bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang benar bukan tidak pernah menjadi pecundang, pengecut. Elia manusia biasa. Sama seperti kita dengan segala keterbatasan. Dia pernah berapi-api untuk Tuhan. Luar biasa, tanda-tanda heran menyertai dia. 400 nabi diselesaikan dalam hari itu. Tapi ketika mendengar ucapan istri Isabel, istri Ahab, hari ini engkau akan mati bersama nabi-nabiku. Dia takut, dia gemetar, dia melarikan diri. Jadi orang benar bukanlah orang yang sempurna, tapi orang yang komitmen mau mengikuti kehendak Tuhan. Itulah orang benar. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Jadilah taat pada kehendak firman Tuhan. Turuti firman Tuhan. Belajar komitmen konsisten dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Yang ketiga, keadaan hati. Ternyata Yakobus menjelaskan tidak hanya doa yang penting, melainkan keadaan hati si pendoa yakin didoakan. Sehingga faktor keyakinan dalam berdoa itu merupakan faktor vital. Keyakinan adalah fondasi bangunan pertama dari sebuah doa. Keyakinan adalah kunci membuka pintu kasih karunia Allah, mengalirkan kuasa-Nya yang tak terbatas, turun, bertindak, bekerja atas hidup kita. Dasarnya apa? Keyakinan. Keyakinan bukan berdasarkan keinginan manusia, tapi keyakinan berdasarkan kedaulatan Allah. Aku tahu Dia berkuasa atas segala sesuatu. Aku tahu Dia mendengar doaku. Aku tahu Dia sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Itulah dasar kesetiaan kita. Itulah dasar keyakinan kita. Allah setia, dapat dipercayai. Ketika Dia berkata,
memberikan kepada kita kuasa memberitakan Injil, kuasa mengadakan mujizat. Kuasa itu enggak ditarik. Kuasa itu ada di tangan Tuhan dan akan diberikan kepada tangan-tangan kita orang-orang percaya. Asal apa? Engkau yakin. Jadi doa yang besar membutuhkan iman yang besar. Nah ini. Doa yang besar juga membutuhkan iman yang besar. Ini kan? Kembali Yeremia pasal 32 ayat 27. Yeremia diyakinkan di tengah-tengah pergumulan situasi yang sulit, di mana bangsa Israel akan ditawan, diperbudak di Babel, kehilangan pengharapan, kehilangan identitas sebagai bangsa. Namun Tuhan memberikan janji kepada Yeremia, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Nah ini. Jadi berdoa memohon kepada Tuhan sesuatu yang besar, itu ekspresi kerinduan dari kita. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah ini. Ketika kita merasa lemah, merasa terpuruk, merasa bingung, putus harapan, seolah-olah sudah tidak ada jalan, angkat tanganmu. Angkat doamu dengan keyakinan yang teguh kepada Dia yang berkuasa atas segala makhluk. Kuasanya itu tidak berubah dan kuasa yang sama itu dapat kita andalkan, dapat kita rasakan. Amin. Yang terakhir, yang keempat adalah hasil doa. Ketika keadaan hidup orang benar dipadukan dengan keadaan hati yakin, disertai doa yang tulus, hasilnya kuasa yang besar. Amin. Jadi doa orang benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan keberanian. Enggak terjadi itu urusan lain. Saya pernah mengajak mahasiswa kami waktu itu. Waktu KKR saya ajak. Saya ajari mereka belajar melatih iman. Belajar berjalan dalam keyakinan. Soal sembuh, soal terjadi mujizat itu bukan urusan kita. Belajar yakin. Lalu satu saat ada orang maju agak pincang. Saya tanya, sakit apa Pak? Asam urat. Wah, ya kan? Pikiran saya sudah pikir bagaimana ini asam urat ini. Ya kan? Padahal solusinya gampang. Sudah beli aja obat asam urat, selesai. Iya kan? Tapi karena sudah terlanjur berani menantang, berani mendemonstrasikan iman. Maaf kata ya, saya tendang kakinya. Dalam nama Yesus, jalan Pak. Jalan. Dalam nama Yesus 2 kali nggak terjadi apa. Yang ketiga kali, ini sudah mulai lemah ini. Jangan-jangan karena emosiku. Yang keempat, saya sentuh dalam nama Yesus jalan. Yang sudah, Pak terima kasih, terima kasih. Berani melatih iman. Kalau nggak berani nggak terjadi. Karena firman berkata doa orang benar yang yakin didoakan. Melangkah dengan keyakinan. Melangkah dengan iman. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Belajar melakukan. Yang terakhir saya saksi. Ini ada saksinya si Edo. Saya tidak tahu waktu itu tingkat 1 atau semester 1, semester 2 lupa waktu itu. Kita KKR di Sumatera Utara, desanya Bolholbung tuh Pak, lupa waktu itu ya. Jadi malam itu ibadah Natal, besok pagi harus ibadah di kota. Ini jaraknya jauh dan jalannya tuh luar biasa. Ini goyang indul itu. Jadi jarak tempuh 25 kilo itu ditempuh lebih hampir 2 jam karena saking jalannya sulit. Tiba-tiba pertengahan saya khotbah hujan deras. Hujan deras itu. Saya berpikir, wah kalau ini hujan tidak bisa berhenti. Muncullah impresi, tantang jemaat bangkit berdiri, berdoa untuk hujan. Saya panggil 5 mahasiswa, mungkin 5 atau 6 waktu itu, tolong di depan. Saya berkata dalam nama Yesus hujan berhenti. Hujan? Belum Pak, masih terang? Belum, oke saya berdoa. Yang ketiga kalinya berdoa dalam nama Yesus hujan berhenti. Hujan berhenti. Mereka tepuk tangan luar biasa. Nah kembali Bapak Ibu.
Lalu saya ajarkan kepada mahasiswa itu, kenapa itu terjadi mujizat? Bukan karena semata-mata saya punya iman, tapi ada kepentingan Tuhan di sana. Kalau ini tidak berhenti, saya tidak bisa khotbah pagi di kota itu. Bapak Ibu berani melangkah dengan iman, maka tanda-tanda heran akan menyertai bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.